Ya, shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi, kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Dan di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, di mana kasih setia Tuhan yang selalu baru, selalu datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu maupun jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menikmati kasih setia Tuhan yang luar biasa. Tanpa terasa kita sudah mau mengakhiri tahun 2023. Oleh karena itu kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mengingat kasih Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang mengingat kasih Tuhan. Sepanjang tahun 2023 ini, dari Januari sampai November 2023, dan kita mau masuk bulan Desember, tentu kita bisa melihat kasih setia Tuhan sangat luar biasa yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Di mana setiap kita mengalami perubahan di dalam setiap kehidupan kita, dan tidak ada yang tidak berubah di dalam dunia ini kecuali kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, yang selalu diberikan di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-77 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Satu ungkapan yang disebutkan oleh pemazmur yang dikatakan di sini adalah Yedutun. Nah, kalau kita lihat siapa Yedutun, Yedutun ini dicatat sebagai seorang Lewi yang diangkat oleh Daud untuk memimpin ibadah musik di bait suci. Jadi kalau kita lihat bahwa Yedutun dimaknai juga adalah keluarga biduan atau kelompok musik di dalam ibadah bait suci Allah. Satu pribadi yang bisa mengingat kasih Tuhan ketika dia melayani di dalam pujian atau di dalam memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, ketika dia mempersembahkan pujian kepada Tuhan, dia mengingat kasih dan keajaiban Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kita lihat bahwa pemazmur menunjukkan kerinduannya dan selalu mengingat segala perbuatan dan keajaiban Tuhan yang merupakan pencipta langit dan bumi yang luar biasa. Karena itu dia selalu mengingat segala keajaiban Tuhan dari zaman purbakala sampai Maranatha. Di dalam kehidupan kita, kita mau juga senantiasa mengingat kasih Tuhan meskipun tahun ini kita mungkin merasakan tahun-tahun yang sulit, tahun-tahun yang berat, namun kita selalu ingat kasih setia Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Ketika kita memperhatikan secara tertulis di dalam pembacaan kita di dalam Mazmur khususnya pasal 77, itu kita bisa melihat bahwa Tuhan itu tetap menunjukkan kebaikannya dan Tuhan menunjukkan kasih setianya dan keajaibannya di dalam kehidupan pemazmur. Karena itu kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20, di situ kita bisa ungkapan-ungkapan yang dikatakan oleh pemazmur. Kalau kita bisa melihat dikatakan pemazmur hendak mengingat segala perbuatan yang ajaib di dalam ayat yang ke-12 ini. Jadi ketika kita lihat bahwa pemazmur mengingat segala perbuatan keajaiban yang Tuhan nyatakan, kita diingatkan sepanjang tahun ini bahwa Tuhan selalu memberikan pertolongannya, keajaibannya di dalam hidup kita. Karena itu kita jangan berputus asa, kita jangan berhenti di dalam kita mengikut Tuhan. Meskipun begitu banyak kesusahan-kesusahan yang hadir dalam kehidupan kita, namun keajaiban Tuhan itu bisa datang dalam kehidupan kita di saat kita mengalami kesusahan. Lalu yang kedua kita bisa melihat bahwa Allah menunjukkan jalan yang kudus di dalam ayat yang ke-14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus, Allah mana yang begitu besar seperti Allah kami. Tuhan tetap mengingatkan kepada kita
di tahun ini, sepanjang tahun ini kita bisa melewati karena Tuhan memberikan jalan. Jalan yang Tuhan berikan adalah jalan kepada kebenaran. Jalan yang Tuhan berikan adalah jalan yang tidak melawan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau kita membaca, dikatakan di sini Tuhan memberikan jalan yang kudus. Satu hal yang sangat luar biasa. Jalan yang benar yang Tuhan berikan. Meskipun kita menghadapi kesusahan, meskipun kita mengalami kelesuan, meskipun kita mengalami kesedihan, meskipun kita mengalami situasi yang tidak mengenakan, Tuhan masih mengingatkan kita untuk melakukan dan berbuat di jalan yang benar. Ini adalah satu ungkapan dari pemazmur yang disampaikan kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan pertolongan dan keajaiban yang luar biasa. Lalu kita bisa melihat bahwa Tuhan juga bukan hanya memberikan jalan, namun yang ketiga di dalam ayat yang ke-16, dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Dengan kata lain bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatannya, Tuhan memberikan keperkasaannya di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mengalami hal yang tidak baik, Tuhan sanggup dengan kekuatannya, Tuhan sanggup menolong. Karena itu ketika kita mengingat kasih setia Tuhan, berarti kita mengingat semua yang sudah Tuhan pernah perbuat dalam hidup kita. Lengan yang kuat menunjukkan bahwa Allah kita sanggup menebus kita. Dikatakan menebus umat, berarti Allah sanggup mengambil kita yang mungkin sudah jatuh, tidak bisa bangkit lagi. Dengan lengan yang kuat, Allah datang mengangkat hidup kita. Dan kalau kita lihat, dengan lengan yang kuat, Allah sanggup memberikan pertolongannya meskipun di dalam situasi sekitar kita mengalami kegoncangan, kegemetaran, dan disitulah Allah sanggup memberikan pertolongan dengan kekuatannya yang ajaib. Dan yang berikutnya kita bisa melihat bahwa engkau yang menuntun umatmu. Dengan kata lain bahwa Tuhan masih dapat menuntun kita sebagai anak-anaknya untuk melalui tahun yang akan datang. Dikatakan di dalam ayat yang ke-21, engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Tuhan akan menyertai di dalam kehidupan kita untuk memasuki tahun yang baru. Di dalam sepanjang perjalanan di tahun yang baru, Tuhan akan menyertai. Sehingga ketika kita mengingat kasih Tuhan, ada jaminan perlindungan, ada jaminan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu di pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan, atau kita bisa dikatakan menjadi anak-anak Tuhan selain bersyukur, kita juga disebut sebagai anak-anak yang berbahagia. Karena secara pribadi kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan dan kita memiliki kerinduan yang mendalam kepada Allah, di mana Allah yang selalu berkenan di dalam setiap doa kita, di dalam setiap permohonan kita, dan Tuhan selalu memperhatikan setiap pergumulan kita. Karena kita patut bersyukur dan berbahagia karena Tuhan Yesus Kristus yang lebih dahulu menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa, kasih setianya yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Karena itu di pagi hari ini kita mau belajar untuk selalu mengingat perbuatan Tuhan dan mengingat keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita bisa melalui tahun 2023 dengan baik, dan kita akan memasuki dengan penyertaan Tuhan bersama dengan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini membawa kita semuanya selalu mengingat kasih Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap mengingat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Apapun situasi dan kondisi yang kami alami saat ini,
Kasih setia Tuhan sanggup memberikan kekuatan, memberikan jalan, dan Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa dan penyertaan Tuhan yang selalu ada di depan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap aktivitas apapun yang dikerjakan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati dengan berkat Allah, kecintaan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.